Hai sahabat bungaku, kembali bertemu. Kita sama-sama bisa merangkai bunga bersama. Kita belajar dan belajar. Tentu untuk kita bisa belajar dengan baik harus dengan hati yang gembira. Hati yang gembira membuat kita senantiasa bersuka cita. Nah, hari-hari ini kita selalu menikmati hidup kita dengan penuh kebahagiaan karena kita selalu bersuka cita. Nah, saya sudah menyiapkan satu wadah yang tinggi, ya, wadah yang tinggi dan mulutnya tidak terlalu besar. Saya ingin merangkai di wadah ini satu rangkaian yang sedikit kita buat dari bentuk dasar. Di sini saya mempunyai bunga snapdragon, ya, tangkai-tangkai bunga snapdragonnya. Saya membuat tangkai pertama di bagian tengah belakang, jadi arah belakangnya dengan lurus ke atas, ya, jadi dia vertikal, lurus, tegak lurus ke atas. Nah, saya mencoba menambahkan tangkai yang sama, ya, di dekatnya, maju sedikit dan bergeser ke sisi yang sedikit berbeda. Nah, ini tadi ke sini, ya, perhatikan, ya, sahabat bungaku. Nah, sekarang saya menambahkan di bagian, ya, depan, tetapi, ya, kelihatan, ya, dia hampir berdekatan. Nah, satu tangkai di bagian depan, ya, nah, kelihatan dia makin ke depan. Nah, satu tangkai lagi saya buat di belakang. Di belakang. Nah, kelihatan seperti rumpun yang geraknya ada yang ke belakang, ada yang ke depan, samping, ya. Nah, ini adalah tangkai utama dari rangkaian saya kali ini. Nah, saya kembali mencoba menutup busa-busa tempat saya merangkai dengan daun-daun. Di sini saya punya daun sirih gading. Daun sirih gading ini ada bermacam-macam, ya. Ada yang berwarna hijau, hijau sekali. Ada yang berwarna kekuning-kuningan. Ya, nah, daun apa saja, berwarna apa saja, kita bisa mendapatkannya dengan mudah karena ini mudah sekali menanamnya. Nah, saya mencoba merangkainya di bagian atas mulut wadah kita. Nah, yang berwarna hijau saya buat dari sisi yang berbeda. Ya, ini adalah daun untuk menutup busa kita, tetapi juga untuk menjadi dasar dari tempat kita merangkai. Nah, kelihatan, ya, sahabat bungaku, ya. Nah, sekarang kita mencoba menambahkan beberapa daun. Yang di sini saya pakai daun andong merah. Daun andong merah yang saya buat melingkar di bagian bawah. Ya, jadi sebenarnya sahabat bunga, kalau mengingat dari basic kita merangkai, ini adalah hampir mendekati bentuk vertikal, ya. Nah, kenapa saya berulang-ulang selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk terus mempelajari bentuk-bentuk dasar dari merangkai bunga? Karena untuk pengembangan sangat dibutuhkan keahlian kita menguasai bentuk dasar. Jadi rangkaian kita tidak menjadi rangkaian yang mencontoh
rangkaian orang lain. Nah, kelihatan ya, ini adalah daun-daun yang saya buat untuk menutup busa, tetapi juga nah satu daun yang panjang saya ingin merangkai di bagian belakang. Nah, sahabat bunga melihat ya, adanya kesatuan rangkaiannya. Saya mengarahkan dari daun ini satu ke bagian atas. Nah, gunanya supaya dia tidak terlalu patah di antara dari bunga snapdragon ke daun di bawahnya. Karena itu saya menambahkan satu tangkai daun yang panjang di bagian belakang. Nah, bisa senada dengan daun yang kita buat di depan. Nah, sudah jadi. Sekarang kita menambahkan bunga yang akan kita rangkai. Di sini saya mempunyai bunga mawar. Saya membuatnya hampir senada ya ternyata ya. Nah, saya membuat bunga mawar di bawah. Nah, sementara bunga dan daun kita sudah cukup baik. Nah, sekarang kita lihat banyak tempat kosong yang kita temukan dalam rangkaian ini, termasuk busa-busanya masih terlihat ya. Saya di sini mempunyai daun pakis lidah api. Nah, kenapa saya memakai daun ini? Pertama, daun ini banyak sekali didapat di tempat saya tinggal. Ini saya tanam dan saya budidayakan agar ketika saya merangkai saya tidak perlu membeli daun-daunan. Ini ada di sekitar saya. Yang kedua, daun ini terkesan sangat indah menutup rangkaian-rangkaian kita kalau terkesan kosong. Jadi saya suka memakai daun ini karena sangat menguntungkan ya. Karena itu perangkai bunga, ayo kita mulai juga membudidayakan daun-daun yang bisa kita budidayakan di sekitar rumah kita. Karena itu sangat menguntungkan. Saya di sekitar rumah itu rajin sekali menanam berbagai macam tanaman-tanaman yang bisa kita pakai untuk merangkai, dimana rumah kita indah, asri ya, keluarga kita senang menikmati tanaman-tanaman, tetapi sebagai perangkai bunga kita bisa memakainya menjadi bunga-bunga untuk kita pakai dalam rangkaian bunga. Jadi banyak keuntungan untuk kita membudidayakan tanaman-tanaman di sekitar rumah ya. Nah, saya tinggal memenuhi rangkaian kita dengan bunga-bunga halus. Nah, sahabat bungaku, saya di sini punya bunga aster. Lihat ya, bunga aster ini terlalu banyak ya cabangnya, karena itu saya rapikan dulu. Karena rangkaian saya bukanlah rangkaian yang besar ruangnya, karena rangkaian saya membutuhkan ruang yang kecil saja. Karena itu bunga asternya saya perkecil. Nah, dalam video sebelumnya ada teman-teman yang bertanya, kenapa saya suka melucuti bunga-bunga kerisan yang sudah bagus. Nah, kenapa? Karena menurut saya kalau dia dibiarkan dalam keadaan bergerombol, nah maka itu akan kurang bagus. Karena itu lebih baik saya yang mengaturnya
ya, di beberapa tempat sehingga rangkaian saya menjadi lebih indah. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, sudah tahu ya jawabannya kenapa saya sering memecahkan gerombolan bunga aster. Nah, kita teruskan. Ya, gerombol kecil tadi kita pecah. Tadi satu gerombol menjadi 2 gerombol. Nah, kalau hati kita gembira, pasti segala sesuatu bisa kita lakukan dengan sukacita. Karena itu, selalulah bersukacita agar kita bisa merangkai rangkaian-rangkaian yang baik. Nah, kalau kita bersukacita, maka rangkaian kita itu terlihat jauh lebih menunjukkan aura keindahannya, bukan aura yang hanya ditumpuk dalam wadah. Tetapi kalau kita bisa menikmati ketika kita membuat rangkaian kita ini, kita bisa merasakan ya gerak-gerak dari bunga, gerak daun. Ya, karena itu marilah kita ketika kita menikmati hidup kita, selalulah dengan hati yang gembira. Hati yang gembira membuat kita menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Ya, kalau kita tidak bergembira, kita bahkan menjadi beban saja. Karena itu jangan mau. Nah, sahabat bungaku, lihat ya. Rangkaian vertikal ini sebenarnya adalah bentuk dasar vertikal yang kita tambahkan dengan beberapa gerak dari bunga-bunga yang sedikit melebar ke atas dan ke bawah. Ya. Saya ingin membuatnya lebih sedikit ke bawah supaya terlihat rangkaian kita tidak putus ya, karena wadahnya terlihat agak tinggi. Karena itu saya merangkainya ke arah ke bawah sedikit, agak ke luar ya. Nah, sahabat bungaku, dengan bunga yang tidak terlalu banyak, rangkaian yang sederhana, tetapi rangkaian kita adalah rangkaian yang indah. Sekarang kita bersihkan tempat kita merangkai. Kita baru bisa melihat keindahan seutuhnya. Karena itu sahabat bungaku, yang perangkai bunga harus selalu merasakan keindahan dan kebersihan di sekitar kita merangkai. Karena kebersihan adalah salah satu unsur dari keindahan. Nah, apakah ada tempat yang masih perlu kita isi? Saya melihat di sini ada tempat yang kelihatannya sangat dalam ya. Ini ya kelihatannya ya sahabat bungaku ya. Dia terlalu jauh. Karena itu ketika kita melihat ini, kita tidak mau memindahkannya, tetapi kita justru menambah satu bunga mawar. Sebentar ya. Nah, kelihatan ya, ini terlalu dalam. Tadi kita merangkainya terlalu ke dalam, tapi tidak usah memindahkannya, justru kita bisa menambahkan satu satu mawar ya di belakangnya, sehingga bunga mawar itu menjadi tertutupin ya, bukan tertutupi artinya kelemahannya di dalam, tertutupi oleh bunga mawar yang baru kita buat. Nah, ini adalah rangkaian yang sebenarnya rangkaian ini, ingat ya, adalah tangkai utamanya bentuk dasar vertikal. Nah, tapi kita buat irama dari bunga-bunganya, sedikit mengembangkannya dengan bunga ke bagian depan bawah. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian yang indah yang bisa kita buat di rumah kita ataupun kita berikan kepada sahabat-sahabat kita untuk menyenangkan mereka. Jadilah orang yang penuh sukacita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sampai bertemu, salam bunga.